Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Wahid, NPM 2021010183. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat dan karakteristik hukum Islam yang dibimbing oleh Bapak dosen Hervin Yongki Pradikta, MHI. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita simak video kali ini. Apa sih sifat dan karakteristik hukum Islam? Sifat dan karakteristik hukum Islam yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang sifatnya langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah kepribadian, perkawinan, perceraian, dan warisan diterapkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Sifat yang kedua, elastis atau mudah diubah bentuknya dan mudah dikembalikan bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya mencangkup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur dalam hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan melihat cara-cara yang paling sesuai dengan pelaksanaan dan kesesuaian pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal atau enemy berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami, Allah, tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Untuk sifat yang keempat itu dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah
penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan segalanya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak mempunyai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan yang sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendaknya fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dalam kedinamika hukum Islam. Yang pertama, meniadakan kepicikan. Kedua, menyedikitkan tukfas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dan terakhir, kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Sifat yang terakhir, sifat sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila ditetapkan sebagai dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam sendiri bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Shatibi menyatakan bahwa ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallafah dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiar, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau iktiraran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Yang pertama, sifat ta'abbudi. Lebih jelasnya, ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni. Artinya,
maka atau ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu makullaha al-ma'na atau supranasional. Manusia harus menerima siapa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu an, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal itu." Sifat yang kedua, ta'akuli. Kedua, ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar. Muqullah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dalam bantuan nalar dan pemikiran manusia. Illa dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, dan jika ada salah kata dan hati yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.